Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Sobat Jawara. Ahlan podcastnya SMP Plus Darussalam Blok Agung Banyuwangi kini telah hadir di tengah-tengah kita semua nih. Hadir di bulan Agustus, yang dimana bulan Agustus ini identik dengan kemerdekaan. Semangat perjuangan para pahlawan yang dulu telah mendahului kita, yang berkorban banyak ya untuk bangsa Indonesia tentunya. Di sini Ahlan Podcast di edisi perdana kita, tentu kita akan banyak mengulas kisah-kisah inspiratif dengan pengalaman-pengalaman yang sangat menarik tentunya dari narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber kita pada kali ini adalah salah satu dewan guru di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, yang kini beliau juga masih mengabdi di SMP Plus Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Kabarnya, narasumber kita ini juga sangat inspiratif ya, memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak, menarik tentunya, dan beliau ini juga memegang mata pelajaran bahasa Inggris. Tentu kalau sudah berbicara soal bahasa Inggris, kita nanti akan menyebut beliau dengan sebutan Mister gitu. Oke, daripada kita terlalu kepo ya, daripada kita terlalu lama menunggu, mungkin bisa langsung masuk ke segmen kita berdiskusi nih langsung dengan narasumber yang sangat luar biasa ini. Halo Mister Imam. Halo, assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Anis. warahmatullahi wabarakatuh. Mister, mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut bisa perkenalan diri dulu deh. Kalau nama lengkapnya Imam Syafi'i Oh, Mbak Imam Syafi'i. saya. Oke. Kalau biasanya ada tambahan embel-embel itu SPD, MPDI. Oke, Ya, titel ya, tipikel. titelnya. Kalau rumah ini Tegal Telimo. Oh, di Tegal Delimo. Ya dekat. Kalau terkenalnya Kalipahit lah. Di Kalipahit ya. Nah, kalau di Blok Agung ini biasanya dulu kan santri-santri banyak yang kerja di Kalipahit. Oh, Makanya gitu. kalau menyebut Tegal Trimo pasti mengenal Kalipahit. Kalipahitnya. Oke. Mister, kalau boleh tahu kelahiran tahun berapa ya? Kira-kira tahun berapa? Kalau dari face-nya masih masih muda lah ya, masih Masih muda. muda. Ya belum ada 40 lah. Oh, belum ada 40. Oke. Ya. Saat ini sudah berkeluarga ya? Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istrinya satu, anaknya 4. Oh, adanya 4. Alhamdulillah. Begini, Mister. Hmm, Mister, kalau bisa bercerita ya sebelum masuk ke cerita pengalaman yang sangat inspirasi sekali di mungkin di kehidupan jenengan, boleh nggak diceritakan mungkin riwayat pendidikan dulu? Oke. Kalau riwayat pendidikan ya seperti pada umumnya lah. Kita mulai dari Oke. TK sampai SD, SMP-nya juga di Tegal Trimo. Oh, SMP-nya di Tegal Delima. Baru lulus SMP saya berangkat mondok Oh, tahun 2000. tahun Ya, 2000 tahun 2000. masuk ke Ingat pesantren. saya setelah Konbes, itu Konbes yang dihadiri oleh Gus Dur, ada Hmm, Rumah Irama di hmm. Pondok Pesantren itu. Kemudian saya langsung masuk di SMK Darussalam, Oh, di SMK Darussalam. jurusan akuntansi. Nah, Oh, 3 tahun, kemudian lanjut di S1 Staida, dulu namanya Staida dulu kan, masih ya stada, oke. sekarang sudah WIMSA. Betul. Tapi eh, wisudanya tidak hanya di sini, Hmm. tapi di IKIP Budi Utomo. Oh, masih Hmm. ikut cabang IKIP Budi Ya, Utomo. karena Staida dulu kan masih awal sehingga belum ada izin pendidikan bahasa Inggris di Staida. Hmm. Kita gabung dengan IKIP Budi Utomo Hmm. sehingga wisudanya 2 kali. Di IKIP Budi Utomo wisuda, di sini juga wisuda. Oke. Setelah itu dilanjutkan 2011 akhir Mm-mm. sekitar bulan 6 mungkin itu di Unsuri S2. Nah, Hmm. Unsuri tapi bukan jurusan bahasa Inggris, Oh, gitu. jurusan pendidikan eh, Islam, pendidikan Islam, Magister pendidikan Islam. Itu sebenarnya program dari Staida sendiri untuk eh, memberikan pendidikan S2 bagi kepala sekolah dan wakil Mm-mm. kepala sekolah. Gitu. Ada kurang lebih ada 40-an dulu dari Yayasan Darussalam yang mengikuti program tersebut. Betul. Oke, terus dari riwayat pendidikan yang sudah saya dengar tadi ya, Sir ya, di habis berkuliah di Staida, terus melanjutkan S2 juga, terus kabarnya yang panjenengan
pernah sampai ke Amerika itu mungkin bisa diceritakan, Oh, itu Itu dulu sebenarnya ya. program bagaimana gitu loh? Gitu ya. Itu kurang lebih tahun bulan 4 2011. Mhm, Itu dulu ada program mhm, namanya IVLP, mmm, International Visitor Leadership Program. Jadi kunjungan internasional bagi para pemimpin atau calon pemimpin. mmm, Jadi itu program memang murni dari Amerika. mhm, Yang bawa itu dari ambassador atau kedutaan Amerika yang berada di Surabaya. mmm, Ceritanya kan kenapa kok saya yang ditunjuk, kenapa saya yang berangkat itu kronologinya ketika ada kunjungan dari konjen Amerika yang ada di Surabaya. Insya Allah namanya Mister siapa ya? Mister Ernest Walcott atau agak lupa sih, lupa. Dulu ada kunjungan di Darussalam, betul. kunjungan sehingga ketika ada kunjungan dari orang luar negeri atau orang Amerika harus ada pendamping. Oh gitu, Nah, ada interpreternya yang mendampingi, mungkin menerjemahkan dan lain sebagainya, mhm, mengajak kemana-mana. Itu sebenarnya yang dampingnya ada dua. Jadi Ning Nihayatul Wafiro oh ya? itu dan saya. Oh gitu, Jadi ada dua. Sebenarnya kalau dilihat mungkin yang diberikan kesempatan seharusnya Bu Nihaya oh gitu, yang berangkat. Tapi karena beliau sudah pernah ke Amerika dan juga oh, kuliah di sana kan di Hawaii dulu kan, iya, di Hawaii sehingga kesempatan itu diberikan ke saya. mmm, Jadi setelah pertemuan itu, setelah kunjungan itu kurang lebih mungkin ada 2 bulan atau lebih mmm, mungkin saya dapat telepon dari eh, pengurus atau panitia yang ada di kedutaan Amerika itu disuruh untuk mengikuti seleksi. oh gitu, Nah, seleksinya menggunakan email. Kalau dulu masih ada mmm, email. mhm, Jadi mengirimkan prestasi-prestasi bahasa Inggris, mmm, kemudian eh, karya-karya ilmiah yang dipunyai. mhm Ya mhm, kebetulan saya dulu menyusun modul modul untuk tingkat basic, intermediate, dan advance itu advance ya, yang saya kirimkan lewat email. Setelah itu ya udah, saya tidak ada pikiran dan tidak mungkin pernah bermimpi untuk diterima atau gimana. Yang penting sudah saya kirimkan selesai. Kemudian lama ketika saya ngajar di lantai 2 di atas kantor SMP ini, insya Allah mhm, itu ada telepon dari kedutaan Amerika yang ada di Surabaya itu. gitu, Itu ditelepon dikasih informasi bahwa Anda mendapatkan kesempatan untuk ke Amerika. Itu mhm, ada 2 program, bisa milih. Yang pertama program dilaksanakan di bulan November, di bulan November 2011. 2011, Kemudian yang kedua, yang pertama ini programnya tentang sosial. Jadi ke Amerika itu meneliti tentang sosialnya, mmm, jadi kemasyarakatannya. mhm, Kemudian yang program yang kedua itu bulan April sampai Maret dan sampai April. Itu programnya adalah bagaimana pengajaran bahasa Inggris di Amerika. mmm, Sehingga karena saya guru bahasa Inggris, saya milih yang kedua tadi. mhm, Nah, kemudian saya berangkat di bulan Maret. Maret itu ke Amerika. Semua perjalanan, kemudian biaya, semuanya ditanggung sana sudah. Kita tinggal berangkat saja. Ingat saya hanya biaya buat paspor. Hanya paspor saja di Jember. Kemudian setelah itu suruh buka rekening BCA, saya ingat. Saya juga bingung lah, ini buka rekening BCA terus siapa yang ngisi ini? Nggak punya uang ini. Karena oke status oke, saya masih masih santri. santri, Iya, masih ya, santri kan di pesantren. Kemudian ternyata setelah buka rekening BCA terus ada transferan masuk. oh gitu, Alhamdulillah, berarti ada yang ngisi, lumayan. Kemudian dari situ lanjut, kemudian tes interview berada di Surabaya sana juga. mmm, mhm, Saya berangkat sendiri juga, berangkat sendiri. Saya cari.
kedutaan Amerika yang ada di Surabaya itu mana, itu saya cari. Ternyata ya namanya kedutaan ya, masuk di kedutaan itu ya seperti masuk di negara Amerika sana. Mhm. Jadi harus melewati beberapa ring pemeriksaan ketat sekali. Jadi banyak apa ya, istilah pintu-pintu yang harus dilewati. Karena saya berangkat menggunakan apa istilahnya, ada surat panggilan Mhm. istilahnya, ya mudah saja, tinggal menunjukkan mau menemui ini langsung diarahkan. Jadi Oke. di situ baru interview, kemudian selesai interview, nunggu visa, Mhm. setelah itu baru terbang, Berangkat, sudah oke. terbang Kurang ke lebih Amerika. berapa lama, Sir, di sana? Kalau dihitung ya kurang lebih hampir 1 bulan, 3 mingguan lah, Mhm. 3 mingguan itu ke Amerika. Jadi mulai perjalanan awal sampai akhir semuanya tanpa biaya, istilahnya sudah Mmm, diberikan sana. oke. Terus untuk kegiatan di Amerika sendiri itu, apa saja yang dilalui? Karena programnya tadi adalah bagaimana pengajaran bahasa Inggris Begitu. di Amerika sebagai bahasa kedua. Jadi Oh. teaching English a second language. Jadi sebagai bahasa kedua. Jadi yang saya kunjungi ya mulai PAUD, istilahnya kalau di Indonesia berarti Mmm. PAUD sampai perguruan tinggi. Mhm. Semuanya dikunjungi. Dan itu tidak hanya satu negara bagian, tapi ada lima, lima Oke. negara bagian. Yang pertama, kunjungan pertama saya itu di New Orleans. Mmm. Di New Orleans, kebetulan di situ bertepatan dengan eh, apa, International Conference. Tadi Mhm. apa ya kalau di sini eh, konferensi atau apa bahasanya kalau eh, apa ya, konferensi tapi pesertanya itu seluruh Indonesia, Indonesia, seluruh seluruh dunia, dunia. seluruh dunia, tidak hanya Iya. Indonesia. Jadi saya juga ikut di sana. Ternyata di sana itu saya tidak hanya sendirian. Mmm. Satu tim itu ada 15 orang ternyata. Mhm. Dan 15 orang itu dari 13 negara. Wah, Jadi gitu. dari apa ya? Dari Indonesia hanya satu orang kalau satu Heeh. tim. Kebetulan hanya saya tok. Jadi yang lain ada 2 orang yang dari Brazil. Dari Iya. Brazil ada 2 orang dan Kirgistan ada 2 orang juga. Jadi ada 15 orang peserta satu tim. Mhm. Dan itu semuanya bahasa aslinya bukan bahasa Inggris. Kan Oh, punya bahasa iya, betul sendiri-sendiri. betul. Tapi kita komunikasinya pakai bahasa Bahasa Inggris Inggris gitu. karena English as international language. Jadi Ah. harus bisa menguasai bahasa Inggris. Kemudian di New Orleans kurang lebih 5 hari lah, 5 hari. Kemudian pindah lagi ke California, Mmm. San Francisco, California. Oke, oke. Mungkin pernah ke sana ya? Belum pernah, Belum Sar, pernah. oke. Masih belum Jadi pernah. saya dulu sering nyampaikan ke teman-teman ini orang Kalipahit bisa ke California gitu. Jadi tanpa biaya. Iya. Jadi di sana juga kegiatannya juga sama yang dikunjungi mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Gitu. Nah, di situ kita belajar, jadi Mhm. sharing bagaimana mengajarkan bahasa Inggris a second language. Mmm. Karena di sana bahasa aslinya Inggris, Oh, gitu. tapi studentnya, siswanya itu kebanyakan di luar Amerika. Jadi orang yang apa istilahnya, aslinya bukan Amerika tapi Mhm. menjadi penduduk Amerika. Sehingga Oh. anak-anaknya kemudian yang lain itu kan belum bisa bahasa Inggris dengan Mhm. baik sehingga diajarkan. Gitu. Jadi rata-rata seperti itu yang kami kunjungi mulai PAUD sampai perguruan tinggi Mhm. ya seperti itu. Bukan orang asli Amerika, Amerika ya. gitu. Jadi sama, belajarnya juga sama, seperti Heeh. di Indonesia juga sama. Oh, gitu, iya. Jadi makrotnya ya, pokoknya sana paham sini paham selesai gitu aja. Oke, Sar. Kalau mendengar cerita dari awal tadi, terkait bahasa Inggris itu, Mister Imam ini mulai menyukai itu dari kapan, Sar? Atau mungkin masih duduk di bangku SD udah suka gitu? Oh ya, itu perlu kami sampaikan juga ke teman-teman. Kalau dikatakan
Bisa, sampai Mhm. sekarang pun saya juga belum bisa kan, Oh, masih belajar. Tapi mhm. kalau sukanya mulai kapan, itu saya bisa menyampaikan. Saya merasa suka itu karena terpaksa. Oh gitu. Terpaksanya apa? Dulu ada program dari pemerintah, Mhm. ujian nasional kan Oh dulu. iya iya. Ujian nasional di SMK dulu di tahun 2023 itu nilai harus 3,0 minimal. Iya, Kalau kurang dari 3,0 tidak lulus kan nem dulu ya gitu. kalau dulu Ada namanya. 6. Iya, ada Makanya nem. wah, itu jadi itu memaksa saya untuk Mhm. belajar bagaimana bisa bahasa Inggris, sehingga di Oke. SMK saya ngajukan di kepala sekolah dulu, Mhm. Pak Jabir, Abah Jabir masihan untuk kepala sekolahnya. Jadi saya ngajukan untuk bentuk kursus Mhm. bahasa Inggris. Pernah kursus bahkan di dalamnya Abah Jabir dulu Mhm. pernah sama istri beliau Neng Koni juga belajar bareng Mmm, di samping gerbang dulu Mas betul. ya. Jadi karena dipaksa tadi, paksa untuk target seperti itu lama-lama kok enak, nyaman, kok mulai paham itu baru mulai Oh, iya iya. senang. Jadi Mhm. mungkin anak-anak belajar itu kadang karena belum paham belas Iya, sehingga aduh sukanya kapan. Tapi belum. kalau kita awali dari yang mudah-mudah terus Mhm. mereka bisa, Iya insya Allah betul. terus senang Heeh. gitu. Oke, dari pengalaman banyak yang sudah benar-benar sangat, menggugah banget ya dari diri saya pribadi juga dari Mister Imam tadi, mungkin ya, kalau dilihat-lihat kan memang dari dunia pesantren ya, awalnya Mister terjun di pesantren, akhirnya kepanggil di perdutaan itu tadi sampai bisa berangkat ke Amerika, mungkin Mister Imam sendiri, mohon maaf, Mister Imam sendiri bisa memberikan sebuah motivasi buat teman-teman semuanya di era saat ini, santri terutama ya, santri dalam lingkungan pesantren itu untuk membuka peluang mereka bisa, berekspresi bahkan sampai ke kancah internasional gitu mungkin. Oh gitu. Mhm. Ya mungkin yang perlu kita sampaikan ke teman-teman itu kalau di pesantren itu nggak usah cari jadwal yang lain lah. Oh, Jadi kita ikuti aja iya iya. jadwal peraturan yang ada di pesantren yaitu kita jalankan sudah. Kalau kita sudah sesuai dengan arahan yang di pesantren, kita waktunya belajar-belajar, waktunya ngaji-ngaji, waktunya istirahat-istirahat, itu sudah luar biasa. Kalau masalah kesempatan seperti itu nanti akan ada sendiri, Oh, ada ya. sendiri. Jadi bahkan saya tidak pernah bermimpi, tidak pernah berpikir pernah ke Amerika bahkan. Yang penting saya tekuni apa yang saya bisa karena itu diawali dengan dulu sempat membuka kursus bahasa Kursus Inggris bahasa di Inggris asrama Al Musyarakah. Al-Musyarakah. Itu pun arahan dari Gus Kolik karena punya staida, punya bahasa Inggris maka harus ada eh, apa istilahnya kelompok belajar lah, Mhm. ada English Community yang Oke ada oke. di Darussalam. Itu Mhm. kita bentuk bareng-bareng karena ya mungkin kebetulan setelah pembentukan itu ada ketua, ketuanya yang pertama adalah Mr. Ari, Mhm. Mr. Ari dulu, Mr. Ari, kemudian baru saya. Nah, ketika saya juga komunikasi dengan Pondok Putri Utara Mhm untuk mhm. membentuk juga khususan bahasa Inggris. Nah, terus muncul ACC itu. ICC Kemudian di Pondok Putri Selatan, Selatan. nah, dulu saya dengan Mr. Hadi yang bareng-bareng bentuk di Selatan namanya Ella Course, English ya. Learner Association. Iya Jadi iya. dengan begitu otomatis dari pesantren itu menilai, oh berarti menilai mungkin melihat saya itu bisa bahasa Inggris gitu sehingga diberikan kesempatan untuk mendampingi Teman-teman eh, itu tadi ya. orang Amerika tadi yang Oh, iya iya. konjen tadi sebenarnya belum bisa cuma kelihatannya sehingga ya itu Mhm mhm. yang penting itulah jadi di teman-teman khususnya yang berada di pesantren ya sahabat Jawara itu bagaimana kita melaksanakan apa yang kita laksanakan disesuaikan dengan eh, peraturan yang ada, kegiatan yang ada itu jalankan sudah. Mhm Itu mhm. sudah tirakatnya mbahayai, mbahayai. Oh, Insya Allah barokah sudah. oke. Pasti barokah.
Berarti bisa dikatakan hal seperti itu tuh bonus ya, Sir, Ya, ya, mungkin bonus untuk bonus diri karena kita ya gitu kan. tanpa disangka-sangka kan Heeh, gitu. betul. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, kalau naik pesawat, saya sendiri naik pesawat itu lebih dari 10 kali kan. Mm-mm, Kemudian tidur di hotel juga lebih dari mungkin 5 kali lebih lah. mm-mm, Makan di restoran juga lebih dari 5 kali. Tapi belum pernah bayar sendiri. mm-mm, Gratis, semuanya gratis. Naik pesawat gratis. Kalau di total, kalau dulu saya tidur di hotel di Amerika itu saya lihat satu hari, satu malamnya itu mm-mm, ada $200 gitu. mm-mm. Dulu masih 10.000, berarti kan 2 juta satu malam itu. Betul, Saya betul. 3 minggu Mm-mm. tinggal ngalikan. Itu pun masih dikasih uang saku. Oh, Ketika pertemuan itu uang saku berapa? $1.500. Kalau dirupiahkan berapa? Kalau 10.000 aja 15 juta. ya luar Itu khusus biasa. uang saku. Suruh menghabiskan di sana. Ya nggak habis. Saya nggak habis-habis. Bingung saya menghabiskan itu. Gimana menghabiskan? Karena santri nggak pernah Heeh. pegang uang bawa 15 Oh, juta. Buat apa ini? Saya pegang HP di sana. Beli HP. HP-nya bagus-bagus di Amerika kan. Oh, saya kan santri. Nggak boleh pegang HP. Kita kembalikan tuh. Ah, goblok gitu. Nggak punya apa ya, pikiran bisnis mungkin heeh, ya. heeh. Kalau punya pikiran bisnis kan beli 5 nanti tak Dijual gitu dijual. bisa. Kemudian saya pegang laptop. Iya. Laptop itu bagus-bagus. Teman Mm-mm. saya dari Angola itu namanya Moses. Juga seumurannya sama dengan saya lah. Mm, Itu beli dua langsung kan. mm. Beli dua. Bagus-bagus itu. Wah, saya ikut-ikutan pegang. Wah, what? Kemudian saya mikir lagi. Loh, kan saya sudah bawa HP, laptop ini kecil ini yang Iya. biru. Ah, nggak jadi. Ah, ya Allah. Terus beli apa ini? Terus handycam. Ah, saya beli Oke. handycam nama mereknya apa itu? Sony apa? Itu hanya tak kasih 2 lembar aja sudah Mm-mm. apa ya? Recengnya apa susuk ya bahasanya. Itu banyak Kembaliannya ya ya. kembaliannya banyak itu. 2 lembar. Saya punya 15 lembar itu. Hmm. Hanya 2 lembar aja susuknya banyak. Masya Allah. Sehingga sampai rumah nggak habis uangnya tinggal 8 juta yaitu dibuat untuk kuliah S2 itu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Oke, Kurang berarti lebih bisa begitu. dikatakan sebuah bonus lah ya, Ya, Sar ya. Jadi tidak seperti bisa itu. kalau untuk dijadikan patokan gitu, santri Mm-mm. harus berkancah sampai sedemikian Ya, tapi yang rupa. penting mempersiapkan diri. Hmm, Jadi oke, oke. coba kalau kita misalkan kita belum siap bisa bahasa Inggris, tiba-tiba ada kesempatan untuk ke Amerika. Mm-mm. Kira-kira ngapain di sana? Iya. Nggak bisa bahasa Inggris, baca nggak bisa, kemudian dijatuhkan di Amerika. Plek, mau ke toilet aja bingung Mm, mungkin. Wah, mana toilet? Nggak ada tulisan toilet di sana, nggak ada. Cari nggak ada, ketemu. Mau tanya, gimana tanyanya? Kan lucu, nggak ya. bisa. Adanya kan restroom di sana, Heeh. nanti bukan toilet. Jadi persiapkan diri. eh, yang penting kalau sudah punya eh, apa istilahnya, punya Kemauan. kemampuan, Mm-mm. kemauan pasti ada nanti. Nanti kesempatan yang diberikan oleh Allah Amin, gitu. amin, amin. Oke. Oke, Sir, dari banyaknya cerita yang udah di-sharingkan dari jenengan, mungkin sangatlah menginspirasi ya tentunya bagi sobat Jawara semuanya. Bisa dijadikan pelajaran teman-teman ya, dijadikan pelajaran dan dijadikan sebuah bentuk motivasi dari kita semua. Oke, mungkin sebelum kita closing, Sir, ada satu closing statement dari jenengan buat teman-teman semua. Oh gitu ya. Untuk sahabat Jawara, yang penting tetap semangat, belajar terus tanpa menyerah, Mhm. jangan usah memikirkan kalian nanti jadi apa, yang penting proses dijalani dengan baik. Insya Allah kalau proses baik pasti hasilnya juga baik gitu. Oke, bisa tepuk tangan dulu deh ya Oke, kita. baik. Luar biasa dari Mister Imam Syafi'i, salah satu narasumber di edisi perdana kita. Ahlan Podcast, podcastnya SMP Plus Darussalam Blok Agung. Tentu teman-teman semuanya selalu menyaksikan Ahlan Podcast ya. Akan kita up di media sosial SMP Plus Darussalam Blok Agung, di TikTok, di YouTube, dan di Instagram. Saksikan terus Ahlan Podcast. Ahlan wa sahlan.